Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Nino Squad yang terdiri dari yang pertama yaitu ada Alvin Rizky Amartia dengan NIM 1965065, kemudian yang kedua ada Fadila Siva dengan NIM 196500055, kemudian ada saya sendiri yaitu Syarif Hidayatullah dengan NIM 196500057. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek UAS kami yaitu dengan judul pengelompokan tingkat kekeringan wilayah berdasarkan kelembapan tanah dan curah hujan dengan metode clustering Cummins. Untuk penjelasan berikutnya saya serahkan ke Alvin Rizky. Oke, terima kasih Saudara Dayat. Di sini saya akan menjelaskan terkait pencarian data dari 34 provinsi dan diinputkan di sini terkait kelembapan tanah rata-rata dan juga curah hujan. Nah, di sini ada data dari 34 provinsi. Nah, data ini diambil dari data yang berasal dari BMKG. Nah, data ini diambil dari masing-masing stasiun BMKG yang ada di masing-masing provinsi. Nah, di sini terdapat salah satu contohnya ada Provinsi Bali dengan diambil dari data stasiun yang ada di Bali, yaitu data stasiun di daerah Denpasar, dan terdapat data yaitu kelembapan tanah rata-rata dengan nilai 84 dan juga data curah hujan senilai 22,9. Nah, data selanjutnya ini menyesuaikan terkait dengan data dari masing-masing stasiun BMKG yang ada di masing-masing provinsi. Nah, untuk yang selanjutnya, data tersebut kita beri ke klaster masing-masing, yaitu dengan mengambil data acuan untuk DKI Jakarta sebagai data pusat klaster yang pertama dengan nilai 84 dan juga 9,4. Lalu data klaster yang kedua dengan mengambil data Sulawesi Tengah sebagai pusat klaster kedua dengan nilai 86 dan juga nilai curah hujan 0,4. Lalu untuk klaster yang ketiga mengambil data dari Provinsi Riau dengan nilai kelembapan tanah rata-rata 81 dan juga nilai curah hujan yaitu 18. Selanjutnya klaster keempat Kalimantan Timur dengan nilai kelembapan rata-rata 83 dan juga nilai curah hujan 0,5. Selanjutnya yang klaster terakhir mengambil acuan di daerah Papua yaitu dengan nilai kelembapan rata-rata 95%. Lalu untuk curah hujannya bernilai 7. Nah, di sini data kemudian diambil dan dimasukkan pada rumus T dalam kurung PN, CN sama dengan akar dari PNX dikurangi CNX kuadrat plus PNY kurangi CNY kuadrat. Nah, berikutnya untuk tahap clustering akan dijelaskan oleh Saudara Fadila Siva. Baik, terima kasih Saudara Alvin. Saya akan menjelaskan tentang clustering hingga perhitungan literasinya. Jadi rumus ini adalah rumus untuk menentukan nilai cluster, yang mana itu untuk nilai clusternya adalah akar dari RH AVG ini, nilai X dari data dikurangi dengan nilai X dari centroid, yang mana centroid pertama ini masih diambil secara random. Lalu pangkat 2 ditambah dengan nilai RR ini dikurang dengan nilai RR yang pada centroid. Nah, pangkat 2 juga lalu diakarkan, maka muncullah nilai cluster ini. Sama, jika yang cluster 1 ini mengacu dengan centroid 1, centroid cluster 1, maka yang kedua ini mengacu pada centroid cluster 2, 3, dan seterusnya. Hingga nantinya pada penentuan cluster ini, jika yang paling kecil, jika cluster 1 ini paling kecil dari semuanya, maka
Baik, untuk membuat centroid baru, itu data-data yang klaster 1, yang mana data tersebut masuk klaster 1, itu dirata-ratakan X-nya berapa, lalu Y-nya berapa, sama juga klaster 2, 3, dan seterusnya, hingga ditemukanlah angka-angka berikut yang sebagai centroid baru, yang mana ini adalah centroid data klaster 1, klaster 2, klaster 3, 4, 5. Selanjutnya, pada iterasi kedua itu diulangi lagi perhitungan sama ya seperti di atas, namun pada kali ini perhitungan klasternya itu menggunakan acuan centroidnya atau pusat klasternya yang telah dihitung tadi, yang telah dihitung sebelumnya. Seperti itu, hingga ditentukan lagi untuk per klasternya untuk angka yang terkecil, lalu dirata-ratakan lagi. Untuk penghitungan klaster itu sebaiknya terjadi dihitung paling tidak sampai iterasi ketiga atau 3 kali. Yang mana di sini kan telah dihitung lagi nilainya dan ternyata nilainya sama atau sama dengan yang di atas. Berarti kemungkinan besar itu klasternya tidak berubah. Dan ternyata betul hingga sampai ke 3 ini, iterasi ketiga, klasternya tidak berubah. Maka karena perhitungan berhenti pada iterasi ketiga, dikarenakan tidak ada perubahan klaster antara iterasi 2 dan iterasi 3, maka jika masih ada perubahan klaster, maka perhitungan diulang lagi hingga klaster ini tidak berubah. Gitu. Mungkin selanjutnya untuk kesimpulan akan saya berikan kepada Saudara Dayak. Baik, dengan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Fadila Siva, maka dengan ini untuk klaster pertama ditemukan data yaitu yang pertama Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, NTT, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan juga Lampung dengan curah hujan dan kelembapan rata-rata sebagai berikut. Kemudian untuk klaster 2 terdapat Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan juga Maluku dengan kelembapan rata-rata dan curah hujan sebagai berikut. Kemudian untuk klaster yang ketiga terdapat data yaitu Bali, Jawa Barat, Yogyakarta, NTB, Riau, Kepulauan Riau, dan juga Papua Barat. Untuk klaster yang keempat yaitu ada Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan. Untuk klaster yang terakhir yaitu klaster 5, terdapat data yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Papua. Nah, untuk grafik klaster sendiri di sini sudah terdapat beberapa titik di mana untuk pengertian titik untuk warna biru yaitu klaster pertama, untuk warna orange klaster kedua, untuk warna abu yaitu klaster ketiga, untuk warna kuning ada klaster keempat, dan untuk warna biru muda ada klaster kelima. Nah, di sini sudah ada data grafik X dan Y, dengan grafik X-nya adalah curah hujan dan grafik Y yaitu kelembapan rata-rata. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.